Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi Model Pengendalian Persediaan. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Renata Papote. Yang kedua ada Rizal Suradi. Yang ketiga ada Yusia Maupula. Dan yang keempat ada Mario Parera. Yang pertama kita akan melihat definisi pengendalian persediaan. Yang pertama, pengertian pengendalian atau kontrol. Dalam sistem pengendalian persediaan pada perusahaan retail di Indonesia, istilah inventory control sering diartikan sebagai manajemen persediaan. Oleh karena itu, pengendalian persediaan dapat diartikan juga sebagai manajemen persediaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha aktivitas para anggota organisasi dan koordinasi sumber daya secara efektif dan efisien secara bersama ataupun melalui organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian persediaan atau inventory. Persediaan adalah bahan-bahan, bagian yang disediakan, dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu yang disimpan dan dirawat menurut aturan tertentu dalam tempat persediaan agar selalu dalam keadaan siap pakai dan dicatat dalam bentuk buku perusahaan. Fungsi pengendalian persediaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fungsi batch stock atau lot size inventory, merupakan penyimpanan persediaan dalam jumlah yang besar dengan pertimbangan adanya potongan harga pada harga pembelian, efisiensi produksi karena proses produksi yang lama, dan adanya penghematan di biaya angkutan. Fungsi decoupling merupakan fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan decouple dengan mengadakan pengelompokan operasional secara terpisah-pisah. Fungsi antisipasi merupakan penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya untuk penyelamatan jika sampai terjadi keterlambatan datangnya pesanan bahan dari pemasok atau leveransir. Yang berikutnya yaitu tujuan pengendalian persediaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Yang kedua yaitu menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak terlalu besar. Yang ketiga yaitu menjaga agar pembelian kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan memperbanyak biaya pemesanan. Yang berikutnya bentuk sistem. Secara umum suatu sistem persediaan menjadi terbagi atas sistem sederhana, yaitu input atau PT, demand atau DT, output atau WT. Gambar di atas menunjukkan sistem persediaan yang dipengaruhi oleh proses input dan output. PT adalah rata-rata material atau bahan yang masuk ke dalam sistem persediaan, sedangkan WT atau output merupakan rata-rata suatu material atau bahan yang keluar dari sistem persediaan. Output atau WT dipengaruhi oleh permintaan atau kebutuhan terhadap material atau bahan, dengan rata-rata DT atau demand yang berasal dari luar perusahaan dan berada di luar kendali perusahaan. Selanjutnya, bentuk sistem. Yang kedua yaitu sistem berjenjang. Ada beberapa fasilitas persediaan yang saling berkaitan. Sebagai contoh, persediaan yang berada di gudang pusat ke gudang wilayah ke gudang UPT seperti pada gambar berikut. Metode-metode pengendalian persediaan. Yang pertama, metode pengendalian secara statistik. Metode ini menggunakan ilmu matematika dan statistik sebagai alat bantu utama dalam memecahkan masalah kuantitatif dalam sistem persediaan. Pada dasarnya, metode ini berusaha mencari jawaban optimal dalam menentukan jumlah ukuran
pemesanan dinamis, titik pemesanan kembali, dan jumlah cadangan pengaman. Yang kedua, metode perencanaan kebutuhan. Metode MRP ini bersifat oriented, yang terdiri dari sekumpulan prosedur, aturan-aturan keputusan, dan seperangkat mekanisme pencatatan yang dirancang untuk menjabarkan jadwal induk produksi. Yang ketiga, metode persediaan just in time. Metode ini merupakan salah satu operasionalisasi dari konsep just in time yang dikembangkan dalam sistem produksi Toyota Motor Co. Produksi JIT berarti produksi massal dalam jumlah kecil tersedia untuk segera digunakan. Yang berikut biaya persediaan di bagas 5. Yang pertama, biaya pembelian, biaya pengadaan, biaya penyimpangan, biaya kekurangan, persediaan, dan biaya sistematik. Yang berikut, implementasi metode ABC dan EOQ. Metode ABC, metode ABC, sebuah toko khusus menjual beberapa jenis minuman dalam kemasan. Data penjualan toko tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Baik, kita bisa lihat pada grafik yang ada di PPT, grafik persentase volume penjualan dan grafik persentase jenis persediaan. Selanjutnya, sebuah generator menjual 1000 generator per bulan dengan permintaan selama 1 bulan diperkirakan konstan. Toko menetapkan bahwa pemesanan sebanyak 2000 generator setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu 6 hari. Bagian kalkulasi biaya telah menetapkan bahwa biaya setiap kali pesan 600.000 dan biaya penyimpanan tahunan itu 10.000 per unitnya. Dengan rumus seperti yang ada pada PPT, R sama dengan jumlah pembelian sama dengan 1000 dikali 12 sama dengan 12.000. S biaya setiap kali pesan 600.000. C biaya simpanan tahunan. Kita bisa lihat pada grafik di bawah, grafik persediaan toko. Sekian dan terima kasih.